PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk siap melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten yang fokus utama pada laboratorium kesehatan itu mendapatkan kode saham DGNS. Mengutip data kustodian Sentral Efek Indonesia, perseroan akan melepas 250 juta saham atau setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga penawaran Rp200 per lembar saham, sehingga total dana yang dikantongi dari inisial public offering mencapai Rp50 miliar. Perseroan juga akan mengadakan program penjatahan saham untuk karyawan atau employee stock allocation sebesar 0,4% atau sebesar 1 miliar saham dari jumlah seluruh saham yang akan ditawarkan. Diagnos Laboratorium Utama menggandeng PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia sebagai pelaksana emisi efek dalam proses IPO. Dalam prospektusnya dijelaskan, sebagian besar dana IPO akan digunakan untuk pengembangan usaha dengan rincian 42,6% untuk pembangunan laboratorium utama, serta pembangunan cabang, dan 57,4% digunakan untuk modal kerja. Pembangunan laboratorium utama akan dilakukan di Makassar, Surabaya, dan Medan. Ketiga ekspansi itu diharapkan selesai pada 2021. Pemirsa, PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk siap melantai di Bursa Efek Indonesia hari ini. Emiten dengan yang fokus utama di laboratorium kesehatan itu mendapatkan kode saham DGNS. Dan untuk membahas prospek saham Diagnos Laboratorium Utama, kita akan membahasnya bersama Head of Research Finance Sekuritas, Nico Lauren. Mas Nico, bagaimana penilaian Anda terhadap Diagnos Laboratorium Utama? Iya, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi industri kinerjanya positif ya. Jadi kalau kita lihat kan tren di global sekarang itu meningkatnya dari sisi kayak preventif dari sisi medicalnya dibanding yang menyembuhkan atau yang curing. Nah, jadi preventif ini biasanya tuh orang lebih pakai laboratorium. Jadi mereka detect penyakit itu lebih awal atau lebih dini. Jadi ini akan sebenarnya memudahkan atau buat kedepannya akan lebih safe dari sisi kliennya. Jadi itu dari kita lihat industrinya itu trennya juga positif ya. Apalagi kalau kita lihat kan dari industri ini buat kayak COVID-19, ini kan kalau kita lihat masih akan berlanjut nanti sampai di 2021 ya. Nanti sampai vaksinasinya benar-benar bisa clear dilakukan. Karena kalau kita lihat kontribusi signifikan dari tes kayak swab PCR ini buat ke kontribusi revenue company ini positif juga. Kelihatan itu menyumbang sekitar 30-40% ke punya revenue. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat nanti di 2021 ini akan mengalami normalisasi atau mengalami penurunan karena udah ada dia vaksinasi. 2022 trennya juga makin turun. Cuman kalau kita lihat ekspansi yang dilakukan oleh perseroan itu kayak misalnya ke beberapa regional selain di luar Jawa, contohnya kayak misal di Kementeng, Surabaya, Medan. Nah itu yang menurut kita bakal positif tuh dari sisi revenue-nya. Jadi in overall kita lihatnya positif ya. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat company-nya, ini kan affiliated-nya sama Bunda Medic Healthcare ya, BHMS. Nah jadi ini kalau kita lihat kontribusi dari revenue BHMS ini bisa sekitar 80%. 70-80%. Nah ini sebenarnya juga bakal jadi katalis positif karena mereka integrated, mereka punya lab itu ke rumah sakitnya BMHS, contohnya kayak yang di Bunda Margonda, habis itu ada yang di Bunda Jakarta, ada yang rumah sakit ibu dan anak juga. Jadi ini sebenarnya jadi katalis positif. Cuma kalau seandainya investor itu khawatir terkait ini terlalu tergantung dari sisi parents-nya ke BMHS ini, BHMS ini, kita lihat ke depannya ekspansi ini bakal mengurangi porsi dari BHMS ini harapannya. Jadi at least bisa nanti 50-50. Jadi mereka bakal lebih independen dan ini akan memitigasi kalau seandainya porsi atau revenue dari BHMS ini mengalami penurunan. Jadi kita lihat sih sebenarnya dari sisi financialnya cukup positif ya. Oke, artinya boleh saya simpulkan IPO DGNS saat ini adalah waktu yang tepat ya? Iya betul, apalagi sebenarnya kan kalau tren medik yang sekarang ini lagi positif juga. Cuma other than that kita lihat juga company punya specific plan buat kedepannya. Salah satunya itu adalah genomics. Genomics itu tuh adalah modelnya yang kayak genetic examination. Jadi mereka benar-benar melihat dari sisi apakah ada perubahan gen atau kromosom spesifik.
Nah ini yang sebenarnya kalau tren di luar ini cukup kepake buat di kayak bayi tabung, atau yang ibaratnya jadi kanker. Jadi contohnya misalnya buat kayak penyakit kanker gitu. Jadi kalau seandainya ada mereka dengan melakukan genomics treatment ini, jadi mereka tahu spesifik ini seperti apa gen dan kromosomnya. Jadi treatment yang diberikan itu bisa lebih pas dan lebih spesifik lagi, dan itu positif. Oke. Buat bayi tabung juga sebenarnya sama gitu. Jadi dengan melihat gen dan kromosom dari bayi tabung dan ibunya, mereka bisa meminimalisir dari sisi errornya. Jadi ini yang trennya bakal positif. Walaupun kita tahu relatif costly ya. Cuman kalau kita lihat tren buat Indonesia dari sisi income itu bakal meningkat, awareness dari sisi kesehatan juga bakal improve. Jadi ini yang menurut kita juga bakal jadi another revenue growth ya buat company. Jadi itu kita lihatnya sih sebenarnya positif ya. Mas Niko, apalagi selain itu, kenapa? Ya, Mas Niko, kalau dari harga penawaran sahamnya sendiri dengan nilai nominal 25 dan harga penawaran 200 ini bagaimana menurut Anda? Kita lihat sebenarnya masih relatif murah ya. Kalau kita lihat kan di industri ini salah satu yang paling besar kan adalah Prodia. Jadi kalau kita lihat Prodia itu in average valuation itu sekitar 18 sampai 19 kali price earnings. Nah kalau kita lihat ini company-nya masih ditawarkan diskon juga. Nah jadi ini yang menurut kita diskonnya masih sekitar 10 sampai 20% ke market leader. Jadi ini menurut kita secara valuation relatif masih atraktif ya. Jadi oke sih Mas sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat kan kalau dana yang di raise ini akan digunakan buat modal kerja dan juga expansion ke depannya. Jadi ini yang menurut kita sih bakal improve juga. Salah satu expansion yang dilakukan kan mereka juga udah agresif melakukan kerjasama dengan platform online ya. Contohnya kayak Halodoc, Good Doctor juga. Jadi ini juga jadi katalis positif. Jadi itu sih menurut kita ya. Baik. Mas Niko, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini.